Halo pemirsa, kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Kita di sini akan merumpi lagi seputar voli Korea Redspark Megawati Hanggae Pertiwi dan juga V-League yang akan segera dimulai pada tanggal 20 Oktober 2024. Kira-kira nih, bertepatan di hari Minggu, Redspark akan berhadapan dengan GS Caltech. Mana yang akan menjuarai pertandingan tersebut? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana nih Mas? Saya melihat pertandingan GS Caltech kemarin ini di Kovo Cup sangat seru sekali ya. Hanya saya melihat memang dari pemain GS Caltech ini sama mirip kayak dengan Redspark ya. Hanya mengandalkan satu pemain asing yang didominankan gitu. Sehingga dari kedua pemain asing itu tidak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kayak di Redspark sendiri hanya mengandalkan Vanja Bukile. Dan sedangkan dari GS Caltech sendiri hanya mengandalkan seorang Silva gitu. Andai kata dari pasangan duet mereka ini mungkin dalam pembagian bola ini lebih merata, saya pikir ini bisa jomplang loh salah satunya. Seandainya GS Caltech saja dia bisa membagi bolanya itu secara bervariasi, sehingga kan serangan kalau hanya mengandalkan Silva itu mudah sekali untuk diblok dari pemain Redspark gitu. Dan kalau melihat itu memang kalau dengan teknik yang sistem manajemen gitu, kalau saya bilang ya, teknik bermain di lapangan itu yang hampir mirip. Hanya kalau mengandalkan kekuatan, saya lebih cenderung kayaknya lebih kuat Redspark sih. Ya harus ya, Redspark harus bisa menang melawan GS Caltech seperti yang sudah-sudah ya Mbak ya di Kovo Cup. Redspark berhasil memenangkan babak semifinal ya, yang berujung Redspark ini lolos ke babak final. Ini saya rasa kalau Ko Hee-jin memberikan instruksi sama Mbak setternya di zone ini, pembagian bolanya itu mungkin antara middle blocker, Mega juga Vanja Bukile itu seiring waktu itu bisa selaras, jadi nggak hanya dominan ke satu pemain gitu. Mungkin saya rasa GS Caltech akan tertinggal jauh sih ya, gitu. Semoga ya, harapan kita ya. Ya, karena mungkin pada saat di lapangan itu biasalah, mungkin entah pelatih ataupun pokoknya siapapun yang ada di lapangan itu kan kurang bisa mengamati gitu, karena kan perkondisian yang sangat begitu rame ya. Berbeda mungkin kalau kita yang melihat tayangannya dari rumah gitu kan akan lebih fokus letak kurangnya di mana, kelebihannya di mana gitu. Kira-kira nih untuk skor GS Caltech versus Redspark ini berapa? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut Masnya berapa nih prediksinya? Saya 3-2 aja. 3-2 itu yang 3 mana? 3 ini nanti harusnya Redspark dong, dan ya? Yang 2 ini nanti GS Caltech gitu. Tapi kalau bisa saja berubah kalau memang sistem dari pelatihnya itu menginstruksikan dari masing-masing setternya gitu. Di pembagian bola lebih merata gitu. Ya, GS Caltech ini merupakan lawan yang imbang ya untuk Redspark ini, sama-sama kuatnya. Kita lihat di Kovo Cup kemarin, bahkan skornya kejar-kejaran terus ya, tipis sekali gitu ya perbedaannya. Dan untuk Mbak Silva sendiri kan juga kan poinnya kan kemarin itu terhitung terbanyakan. Jadi untuk selaku penyerangan dari satu sayap bagiannya Mbak Silva ini sudah nggak diragukan lagi. Pokoknya tinggal ngubah permainan sedikit aja. Kalau mau pelatihnya ini mau lebih cermat lagi gitu, mungkin Redspark bisa kelimpungan loh. Saya melihat jadwal V-League di musim ini kok sekarang tandingnya jarak 5 hari baru tanding lagi. Kira-kira alasannya kenapa? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Biasanya kan waktu dulu pasti 2 hari sekali ya. Kok sekarang bisa 5 hari baru tanding lagi, itu kenapa? Ya itu bisa saja dari sistem manajemen untuk mengulur dari kabar trending itu bisa. Karena nanti kalau pertandingannya cepat usai gitu kan otomatis nggak ada tontonan, sehingga nanti berita-berita atau mungkin mereka pokoknya dari media-media kayak gitu kan nggak ada yang diliput kan. Jadi sehingga sama-sama mengeluarkan, karena kemarin ini untuk Kovo Cup udah sangat singkat sekali loh. Kalau semuanya dibikin singkat ya nanti mereka kebobolan nanti. Tapi kalau 5 hari sekali baru tanding itu apa enggak kita nanti kelamaan ya nunggunya? Jadi keburu lupa gitu, tanding yang mana nih yang tanding gitu. Enggak, harusnya ya memang kayak seperti 3 hari atau 5 hari sekali gitu. Kalau setiap hari juga nanti
Saya pikir akan cepat selesai sih, akan cepat selesai juga nanti para pecinta olahraga ini pada buyar masing-masing kalau nanti ini kan lagi pada fokus di Korea kan. Betul, untuk voli putri kan bahkan sampai saya melihat di negara lain aja ini kabar trendingnya kalah dengan voli Korea gitu. Nah kira-kira nih apakah di gor ataupun di stadion tempatnya Redspark ini nanti kebetulan ada di kandangnya Redspark ini nanti, kira-kira apakah akan terpenuhi semua kursi penonton? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau Minggu pasti penuh ya. Yang jelas mungkin juga dari lawannya ini pengaruh. Lawan dari Redspark kalau misalkan ketemu GS Caltech itu kan gempurannya sama-sama seru. Terus belum lagi kalau misalkan ketemu dengan Pink Speeders kan, apalagi kan kayak musuh bebuyutan. Kalau sama Hyundai itu kita melihat chemistry di luar lapangan juga kan pada akrab gitu ya. Dan ada satu lagi nih, pemain dari BK Altos ini mantan dari kaptennya, tentu banyak sekali yang menanti-nanti gitu ya. Pasti. Apalagi kan kemarin ini Lee Soyum keluar dari Redspark ini kan atas dasar alasannya saya kan juga ingin menang sebagai pemain kan gitu. Jadi secara tanpa disadari oleh sang kapten ini bahwa seperti itu, sama halnya yakin bahwa Redspark itu tidak akan mungkin menjuarai gitu kan. Kalau menurut pendapat kalian nih, apakah betul Kapten Lee Soyum itu keluar karena hal tersebut? Atau mungkin ada embel-embel lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selain dari pengen menang katanya, menurut jenengan yang jelas kenapa? Di awal namanya saya masyarakat awam ya, fulus men gitu ya. Tapi menjanjikan ya. Iya dong, itu kontraknya udah segitu lamanya kan. Terus kemudian nominalnya juga udah makan tidur di rumah latihan. Dan udah enak itu hidupnya itu Lee Soyum ya. Dan kalau di Redspark itu kan dia ini lama banget cederanya. Nah, nanti ditakutkan banyak tuh di kolom komentarnya netizen sering julid gitu ya. Lah dibayar mahal-mahal ntar cedera, jadi dibilangin ratu cedera gitu. Tapi memang kemarin yang diperbincangkan oleh para sebagian pengamat dari mereka pembuat konten gitu ya, bahwa ekspresi dari Lee Soyum ini tidak melempar senyum sama sekali ketika kemarin habis kalah melawan Redspark gitu ya. Saya memang melihat serupa, memang dia tidak ada lempar senyuman sama sekali, padahal dulu ketika masih di dalam satu kubu Redspark gitu, chemistry dari pemain yang lain gitu itu kan pada suka datang ke tempat usahanya ya, bertemu dengan anaknya. Begitu mudahkah seorang Lee Soyum melupakan ya kebersamaan pada saat di Redspark gitu. Bahkan juga kemarin saya lihat Lee Soyum sempat dia itu menangisnya entah karena haru entah karena malu gitu kan ya, saya nggak tahu. Ya mungkin itu di pertandingan aja, mungkin kalau di luar udah seperti biasa, teman biasa kali. Ya saya tidak tahu soal itu, tapi yang jelas tanpa disadari oleh seorang Lee Soyum ini, saya kan sebagai pemain juga ingin merasakan menang gitu kan, secara tidak langsung kan itu juga sudah istilahnya nggak yakin bahwa meremehkan lah kalimat kasarnya gitu dengan kemampuan Redspark. Toh pada akhirnya dimenangkan juga oleh Redspark. Jujur saya kalau melihat performa Lee Soyum kemarin di BK Altos bagus, tapi Mega itu jauh lebih bagus dari Lee Soyum, jauh sekali gitu. Apalagi untuk pemain kompensasinya ini juga sudah mulai menonjol ya, dan mulai terbentuk chemistry-nya dengan tim Redspark ini gitu. Iya, mungkin sebagai seorang pemain dari kompensasi, beliau ini merasa tersisih lah tentunya ya, ditukar gitu. Mereka mbaknya ini kan juga kompensasi ini kan punya perasaan juga kan. Dia harus bisa menunjukkan performa yang sebaik mungkin gitu, bahwa saya yang merasa tersingkir kan dari BK Altos kan, karena harus dibuang gitu kan, seperti dianaktiri kan ya. Tapi juga kalau orang Jawa bilang itu sudah subut lah untuk pemain kompensasi, dia sudah mampu membuktikan bahwa performanya itu tidak beda jauh dengan Lee Soyum. Iya, seru sekali ya kalau membahas seputar Mbak Megawati Hangestri Pertiwi yang sedang meniti karir di Korea. Oke, cukup sampai di sini ngerumpi kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada ngerumpi berikutnya. Bye-bye.